Minta maaf orang Jombang ya. Dia orang Kapas. Ya, Kapas ya Pak Gembala ya. Iya. Orang Kapas, oke. Warung Kapas, ya. Dia asli orang Kapas. Jadi kami cukup lama, sekitar 8 tahun kami nggak pernah pulang. Karena kondisi satu dan lain hal, kalau kita naik kapal laut itu hampir 1 minggu di atas laut. Mau naik pesawat nggak mampu. Harga tiketnya 6-7 juta. Lebih murah Jakarta Singapura. Cuma 2 juta. Gitu ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu. Saya terlahir besar sekolah di Jakarta. Saya tinggal di Jakarta Timur. Dan saya di sana bersekolah dari mulai SD, SMP, SMA. Sampai saya sempat menginjak di perguruan tinggi. Tapi nggak lulus. Saya tinggal di Jakarta Timur. Jadi Jakarta Timur, di Jakarta itu Bapak Ibu ada 3 daerah yang narkobanya terbesar di Jakarta. Yang pertama itu Kampung Bali, yang kedua Batu Raja, yang terakhir Kampung Ambon. Kampung Ambon itulah daerah saya. Jadi hari-hari saya itu tumbuh besar itu di daerah sarang narkoba. Yang kategorinya itu kalau dibilang bagi Polri, bagi Polda itu udah daerah hitam. Setiap rumah, setiap gang itu bebas sekali Bapak Ibu memakainya. Di pinggir jalan juga boleh bebas, di mana-mana. Di wartel dulu masih ada wartel, itu bebas sekali. Jadi hidup saya melihat bahwa pertumbuhan saya ini melihat itu yang saya lihat semua. Singkat cerita akhirnya karena saya ada di komunitas lingkungan narkoba, akhirnya saya menjadi seorang pecandu 7 tahun. Saya nyuntik Bapak Ibu, dulu masih jenis putau. Putau ini kalau putau ini ampas dari heroin. Jadi kalau heroin, pembuatan heroin ada ampas-ampasnya, itulah yang menghasilkan putau. Nah saya 7 tahun Bapak Ibu nyuntik. Saya nyuntik 7 tahun saya menikmati hidup saya. Nah untuk memenuhi kebutuhan narkoba saya itu, saya banyak sekali melakukan kejahatan. Saya melakukan perampokan, pencurian, merampok rumah di bis kota, saya menjambret. Karena apa? Karena untuk melakukan kebutuhan saya itu. Di rumah jangan ditanya, semua barang habis. Jam tangan papa saya, anduk, sampai anduk sendal yang berharga bisa dijual, saya jual semua. Cuma papa saya aja nggak saya jual. Gitu. Habis semua di rumah. Bagi orang Batak Bapak Ibu bahwa laki-laki itu adalah keturunan untuk meneruskan marga. Saya laki-laki cuma 2 orang, 5 orang perempuan, saya paling besar. Papa saya berjuang bagaimana supaya saya bisa berhenti dari kecanduan narkoba saya. Akhirnya singkat cerita, saya masuk RSKO, sembuh selama 3 bulan, tapi sembuh secara fisik. Secara mental dan kejiwaan, bagi pecandu narkoba itu 0%. Secara kejiwaan bisa dipulihkan. Hanya Tuhan Yesus yang mampu memulihkan, amin. Saya masuk RSKO 3 bulan, saya berobat, sembuh secara fisik. Saya keluar dari rumah sakit, saya mulai mencari kesibukan, yaitu kerja. Nah, seorang pecandu narkoba itu paling anti kalau pegang uang. Karena kalau dia pegang uang pasti dia lari ke bandar. Waktu itu saya gajian pertama. Saya kerja di ACS, di Area Wisata Catering Service di Bandara Soekarno. Begitu bulan pertama saya terima gaji, saya mulai gak pulang. Karena saya punya uang gaji. Saya mulai pergi ke bandar lagi. Saya make lagi, disitulah betul-betul puncaknya kehancuran hidup saya. Betul-betul hancur. Saya hidup tinggal bersama dengan pacar saya, istri saya minta maaf, minta izin dulu gitu. Waktu itu saya hidup bersama dengan pacar saya. Kami hidup bersama selama 5 tahun. 5 tahun Bapak Ibu bayangin. 1 tahun aja hidup di dalam satu rumah, Bapak Ibu bisa berpikir sendiri gitu ya. 5 tahun saya hidup bersama dengan pacar saya. Pacar saya mulai virusi. Saya virusi, akhirnya kita sama-sama menjadi seorang pecandu. Nah, untuk
untuk mencukupi kebutuhan saya bilang begini sama dia. Kita harus cari modal, saya bilang. Untuk kita bisa menjadi bandar. Akhirnya Bapak Ibu, saya mulai naik level. Dia naik level lagi. Saya mulai naik level, saya menjadi seorang pengedar. Ketika saya mulai menjadi seorang pengedar, bukan lagi pacar saya yang saya rusak. Tapi begitu banyak anak-anak yang saya rusak. Kampus saya itu, saya di Jakarta Selatan ada yang namanya Universitas Syahid. Saya ngambil jurusan PR, Public Relation. Nah kampus saya itu, dia tidak mentolerin mahasiswanya yang terlibat dengan narkoba itu langsung di depak, langsung di DO. Nah salah satunya itu saat itu saya yang keluar, semester 5 Bapak Ibu. Tapi saya tidak memberitahu keluarga saya. Nah waktu begitu banyak hidup yang saya hancurkan, saya betul-betul udah gak tahu mau ngapain. Sampai saya bilang, mungkin saya akan berakhir dengan sebuah kematian. Karena Bapak Ibu kalau jenis narkoba yang udah sampai disuntik, itu udah innalillahi pasti, udah gak ada harapan. Karena dia sudah menyatu dengan darah. Beberapa banyak teman saya itu udah duluan menghadap Tuhan. Ada yang overdosis, ada yang ketangkap polisi, ada yang ditembak polisi dalam melakukan sebuah kejahatan. Pokoknya ada yang mati, dia lagi duduk di kamar mandi, dia begini, dia mati. Pecah pembuluh darahnya. Tapi saya gak mati-mati gitu Bapak Ibu. Nah waktu itu saya belum mengenal kebenaran. Saya terlahir dari sebuah keluarga Kristen. Saya latar belakangnya HKBP. Huria Kristen Batak Protestan. Ada orang Batak di sini. Wah, haleluya. Kita semua suku bangsa di sini. Amin. Akhirnya Bapak Ibu, begitu banyak hidup yang saya hancurkan. SMP kelas 3 saya masuk penjara. SMP kelas 3. Saya masuk penjara karena begitu sayangnya papa saya kepada saya mulai diurus. Bahasanya 86. Kita 86 sama polisi, bayar saya keluar. Tapi ternyata nggak sampai di situ. Karena jadi kalau di RSKO itu Bapak Ibu ada yang namanya kartu biru. Nah bagi pengguna narkoba yang memiliki kartu biru berarti dia sudah bebas. Artinya bebas, make di depan kepolisian, make di depan aparat bisa, boleh. Kita tapi harus yang memiliki kartu itu. Artinya berarti memang orang ini betul-betul hidupnya sudah tergantung dengan obat itu boleh diizinkan kartu itu. Tapi nggak mudah untuk mendapatkan itu gitu. Akhirnya bahkan saya pakai di depan bapak saya. Itu boleh gitu. Karena udah tergantung dengan barang itu. Saya melakukan kejahatan, perampokan Bapak Ibu. Satu kali di sebuah perempatan STIH, di sebuah perempatan kampus Universitas STIH di Jakarta Timur. Itu pas lagi macet. Tadi malam saya ada ngisi share di Pemuda semalam dan saya udah sampaikan semalam di situ. Jadi di perempatan itu pas lagi macet, ada bajai, di dalamnya ada penumpangnya 2 orang perempuan. Waktu macet, disitulah kesempatan kami menjamret. Waktu saya jambret handphone dia, saya langsung kabur. Begitu kabur, minggu depannya itu ada persekutuan komunitas pemuda pelajar di rumah saya. Adik saya memang selama ini berdoa Bapak Ibu buat saya. Dia berdoa buat saya, dia berdoa supaya abangnya ini bisa Tuhan tangkap. Tapi buat saya begitu-begituan, ngapain sih? Udahlah hidup mati gue nih diatur oleh Tuhan gitu. Diatur oleh barang ini, bukan diatur oleh Tuhan gitu. Lalu akhirnya, waktu pada kumpul pemuda pelajar mahasiswa berdoa untuk komunitas itu berdoa, saya diajak, bang lo ikut dong kata adik saya. Mau ngapain sih? Udah ikut aja. Bapak Ibu saya ikut duduk tapi gak mengerti, cuma menghargai saya punya adik aja gitu. Lalu akhirnya selesai habis doa, orang yang saya jambret ini namanya Niken. Dia hadir di rumah saya. Waktu habis berdoa, Niken tanya sama adik saya, sama Sarah. Sarah, itu siapa? Sarah bilang itu abang saya. Kenapa Niken? Oh gak apa-apa.
Ini kan masih tutupi Bapak Ibu. Nah Sarah mendesak dia. Ayo cerita, kenapa kamu tanya abang saya? Yang pasti yang berhubungan dengan abang saya berarti soal yang tidak baik. Soal yang jahat. Itu pemikiran keluarga saya begitu. Siapapun yang menanyakan abang saya pasti berpikiran berurusan dengan yang jahat. Lalu akhirnya Niken karena sudah didesak, Niken bercerita, iya Sar, minggu lalu saya di dalam bajai dijambret sama abangmu. Kira-kira sikap Sarah bagaimana? Malu atau enggak Bapak Ibu? Malu, tapi saya cuek aja gitu. Udah habis uangnya, handphonenya sudah saya jual. Lalu akhirnya Niken nyamperin saya. Niken bilang, Bang, lupakan yang minggu lalu. Dari sebuah kata lupakan, cuma sebuah kata-kata Bapak Ibu, bukan dengan firman. Hidup saya mulai memiliki perasaan. Saya bilang, kok bisa? HP-mu ku jambret baru kamu bilang gak apa-apa. Nah, perlahan-lahan, akhirnya Bapak Ibu di mana suatu titik, saya memang udah benar-benar gak mampu. Satu titik saya udah gak punya uang untuk beli barang itu, untuk beli putau itu. Akhirnya Bapak Ibu, saya beli bodrek. Bodrek saya grus sampai halus, baru saya masuk insulin, saya masukin ke dalam tubuh saya. Untuk apa? Untuk supaya saya gak sakau malam itu. Saya bilang, Tuhan kalau mau ambil, karena saya udah gak mampu. Saya udah gak bisa keluar Bapak Ibu dari jerat narkoba itu. Saya betul-betul gak bisa keluar. Itu kalau udah menjelang malam Bapak Ibu itu dinginnya minta ampun. Ini kayak ditusuk-tusuk. Saya gak pernah jarang mandi. Saya mandi kalau habis pakai barang itu baru saya bisa mandi. Singkat cerita 2003 ada persekutuan mahasiswa Kristen Indonesia, komunitas Youth Revival Generation ngadain retreat di Gunung Gelis Puncak 4 hari. Dan kakak rohani dan pasturnya itu kebetulan Ko Ivan kenal, namanya Ricky Semen. Kita retreat di puncak itu 4 hari, bayarnya 200.000. Saya bilang sama dia, kalau saya punya di 200, bagus saya make. Apa yang saya ikut retreat gak ada artinya buat saya bilang. Akhirnya saya dikasih gratis Bapak Ibu. Kira-kira orang Indonesia kalau dikasih gratis senang gak? Senang yang gratis-gratis gitu. Akhirnya saya ikut. Waktu saya ikut ke retreat itu Bapak Ibu, saya bawa ganja, cimeng. Saya takut sakau, itu buat kuncian saya di sana karena dingin puncak gitu. Lalu akhirnya tiba di puncak, malam pertama saya nyimeng di kamar. Wah enak banget Bapak Ibu. Saya mau kasih anak-anak lain, gak ada yang mau anak-anak lain. Akhirnya ketahuan dengan panitia. Waktu ketahuan dengan panitia saya kabur. Tapi memang target retreat itu terutama Pastor Ricky itu memang targetnya sebenarnya bukan yang lain. Siapa targetnya? Saya. Target dari mereka. Lalu akhirnya hari pertama saya bisa gak mengalami yang namanya sakau. Saya bisa mandi malam hari. Lanjut hari kedua. Pas puncaknya hari ketiga waktu itu. Pendetanya itu Kak Ina Patiasina. Istrinya Kak Jonathan Patiasina sama Renaldi waktu itu. Dan di situ Bapak Ibu kita betul-betul merasakan hadirat Tuhan. Kita menari di dalam roh. Gak ada yang bertabrakan satu sama lain. Kita semua tutup mata. Pendeta bilang terima anggur dari surga terima. Kita tutup mata dalam hadirat Tuhan. Kita gak ada yang baku tabrak. Padahal banyak sekali di lapangan basket itu orang. Tapi gak ada yang baku sentuh gitu. Disitulah puncak Tuhan menangkap saya Bapak Ibu. Saya tidak mengeluarkan sepeser pun duit untuk kesembuhan saya. Apa yang dilakukan sama keluarga saya semua sia-sia. Tapi pas Tuhan yang tangkap saya gak bisa kemana-mana. Amin. Kalau Tuhan sudah menangkap Bapak Ibu jangan coba-coba lari. Habis kita nanti. Lalu akhirnya Bapak Ibu pulang dari puncak. Saya tersinggung dengan mama saya. Mama saya bilang begini. Gimana lu udah bertobat belum? Lu di sana gak sakau? Saya bilang astaga ini orang tua harusnya mendukung gitu. Kok malah dibilang kayak gak percaya. Tapi memang di situ saya banyak belajar bahwa di waktu saya mulai mengikuti jalur Tuhan, itu banyak intimidasi iblis yang gak suka. Dia coba mengintimidasi siapapun supaya saya gak boleh kembali. Dia maunya saya tetap berada di posisi gelap.
Karena saya pengen menuju terang yang sempurna itu. Singkat cerita Bapak Ibu, saya dimuridkan, saya dibina. Akhirnya tiba waktunya saya sekolah Alkitab. Waktu saya sekolah sekuler tidak bisa menerima saya. Waktu saya sekolah Alkitab, surga menerima saya dan saya lulus. Amin. Lalu akhirnya saya mulai dimuridkan, saya tinggal di rumah Pastor Ricky. Karena Pastor Ricky bilang, kamu gak boleh tinggal di komunitas, kamu gak boleh tinggal di rumah kamu lagi. Kamu harus keluar dari lingkungan kamu. Saya bilang, minta izin sama orang tua saya. Waktu saya keluar dari komunitas, waktu saya keluar dari rumah saya Bapak Ibu, dan saya tinggal di rumahnya hamba Tuhan ini, pas malam harinya, saya mulai berdoa Bapak Ibu. Saya gak pernah berdoa seumur hidup saya. Saya nggak pernah berdoa seumur hidup saya. Saya mulai berdoa karena di situ diajarkan kita bangun pagi jam 4 kita berdoa, praise and worship, baru kita pelayanan. Nah, waktu saya mulai bangun pertama kali di pagi hari, tiba-tiba muncul di pikiran saya muncul 2 Korintus 6 ayat 17. Coba mari sama-sama kita buka Bapak Ibu. Inilah sampai detik ini menjadi ayat emas pegangan saya. 2 Korintus 6 ayat 17 bunyinya begini. Keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu. Firman Tuhan, jangan menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Inilah ayat yang saya dapatkan. Saya gak boleh lagi kembali kepada teman-teman saya yang ada di rumah saya. Saya harus keluar dari situ. Dan ketika saya mengikuti firman ini Bapak Ibu, bukan hanya sekedar keluar sementara, tapi Tuhan membawa saya keluar selamanya. Amin. Tiba waktunya 2025, setelah saya lulus sekolah Alkitab, 2025 itu ada Badan Misi Indonesia, itu bergabung termasuk di dalamnya itu Ben Wong, itu bergabung kita ada pengutusan anak-anak muda misi se-Indonesia. Bahkan ada yang di Kamboja sama di Thailand, sampai detik ini teman saya itu suami istri ada yang di Kamboja, Ko Ivan kenal juga ternyata mereka satu kampus. Ada yang di Thailand juga namanya Niko, dan waktu itu saya dapat di Papua, Irian Jaya. Saya dapat berdua dengan Erik Sumampo, orang anak Manado. Tapi Erik ini dia nggak tahan Bapak Ibu, dia nggak tahan hidup di Papua. Dia 2 tahun tumbang dan dia kembali. Dan puji Tuhan, saya bertahan sudah 23 tahun. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Jadi saya masuk ke Papua itu seorang diri. Saya misi ke Papua. Saya gak punya keluarga, gak punya teman, gak punya family, gak punya saudara. Saya masuk mengikuti apa kata Tuhan. Tapi saya kenal dengan seorang Daniel Alexander. Saya bergabung dengan lembaga itu. Dan akhirnya saya masuk lewat dunia pendidikan. Masih seorang diri. Bapak Ibu. Nah, di pelayanan itu kami tidak mendapatkan gaji. Kami istilahnya persembahan kasih. Di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, dan beberapa tahun kemudian, saya hanya mendapatkan persembahan 150.000 plus beras bulog 10 kilo selama sebulan. Hitung-hitungan manusia Bapak Ibu hidup di Papua mustahil. Tapi saya percaya bahwa Tuhan terus melindungi saya dan sampai detik ini saya sehat. Saya berdoa, Tuhan, firman-Mu berkata manusia gak baik seorang diri. Tuhan bilang gak boleh manusia seorang diri. Akan diberikan seorang penolong. Saya minta sama Tuhan kriterianya cuma 1. Tuhan, kalau Tuhan mau kasih saya pasangan hidup, kasih saya yang sepadan. Bapak Ibu, arti dari kata sepadan itu bukan dokter sama-sama dokter. Bukan pengusaha sama-sama pengusaha, bukan. Arti dari kata sepadan, sama-sama satu visi. Dan di 2005, saya Tuhan pertemukan dengan wanita asli dari Jombang di Papua. Dia di Papua kami ketemunya Bapak Ibu. Karena kami melihat bahwa kami sevisi sama-sama memiliki hati pelayanan di dalam sebuah pendidikan. Akhirnya kami memutuskan kita menikah yuk. Tapi bagaimana cara kita hidup itu urusan Tuhan. Karena janji Tuhan adalah memang kita harus menikah. Saya lapor ke ketua yayasan Pak Daniel Alexander. Saya bilang, Pi, kami mau menikah Pi. Papi tanya, kamu menikah sama siapa? Sama manusia lah Pi, saya bilang. Sama orang saya bilang. Siapa? Udah ada orangnya? Udah ada. Saya tunjuk Citra.
Akhirnya kami menikah, kami diberkati Tuhan. Tahun pertama kami diberkati anak pertama. Nggak sampai di situ Bapak Ibu. Begitu mahal harga yang kami bayar. Di 2017 kami dipindahkan ke pedalaman. Dulu kami di Nabire, Papua Tengah. Kami dipindahkan sama yayasan karena di daerah di Papua Barat, Manokwari pedalaman, kekurangan tenaga pendidik. Akhirnya kami dipindahkan ke pedalaman. Kami pindah ke pedalaman, 1-2 minggu, 1 bulan 2 bulan kami kecewa sama Tuhan. Tempatnya nggak enak Bapak Ibu. Di hutan semua, kita hanya bisa mendengar suara kodok sama suara jangkrik. Belum ada sinyal. Lampu masih pakai lampu emergensi, masih pakai lampu genset desa. Jam 12 malam dimatikan, sampai pagi, sampai sore lagi baru nyala lagi. Sering-sering mati. Saya kecewa sama Tuhan. Tuhan kenapa sih dibawa ke sini? Saya komplain Bapak Ibu sama Tuhan. Waktu saya komplain sama Tuhan, Tuhan beri penghiburan buat saya. Lahir anak satu lagi, lahir anak yang kedua di Manokwari Selatan, di pedalaman Manokwari, lahir anak saya. Tapi saya nggak terima, karena serba jauh, fasilitas kesehatan sangat jauh. Ketika saya komplain sama Tuhan, Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Tuhan ambil anak saya yang saya cintai itu. Anak saya Tuhan panggil, dan saya kecewa berat sama Tuhan saat itu. Karena kita di situ minum fasilitas kesehatan. Waktu dibawa ke rumah, waktu dibawa ke puskesmas, gak ada fasilitas. Dirujuk jaraknya sekitar 4 jam, 150 kilo, tewas di tengah jalan. Pokoknya tidak enak Bapak Ibu. Tapi itulah seorang hamba, ya. Makanya kemarin kita ada pertemuan hamba-hamba Tuhan di Tomorrow. Kita sharing fellowship, saya bilang begini. Kalau kamu pada mau melihat mukjizat Tuhan, jangan di kota besar. Kota besar gak akan pernah bisa melihat mukjizat Tuhan. Kamu lihat di pedalaman, Tuhan tolong kamu gak? Malarianya bahaya Bapak Ibu. Kena malaria tewas kita langsung. Papua tuh malarianya yang sangat berbahaya. Hidup saya dan keluarga dan istri berkali-kali Tuhan tolong. Karena ada lagunya, berkali-kali kau menolong. Itu bukan hanya sebuah ciptaan, sebuah lagu, bukan, itu firman Tuhan. 2008 saya masuk ke sebuah toko rohani Gunung Moria. Saya lihat-lihat majalah, Waktu saya lihat di eksemplar tengahnya itu ada saya. Di situ seorang pecandu narkoba menjadi seorang pengkhotbah. Saya masuk buku Bapak Ibu, dan saya masuk beberapa media solusi, dulu pernah ada di SCTV Solusi. Nah akhirnya saya simpan eksemplar itu, saya sampai detik ini masih ada. Dan saya simpan baik-baik, saya jaga rapi-rapi. Saya bilang ini, Tuhan, suatu saat kalau saya menikah, saya akan tunjukkan siapa saya sebenarnya kepada anak-anak saya nanti. Saya simpan kertas itu. Akhirnya saya dikarunia anak tahun 2012, karena masih SD saya nggak bisa bercerita. Tunggu dia sampai bisa mengerti. SMP kelas 1 dia juga saya masih belum bercerita. Waktu dia sudah mulai SMP kelas 2, baru saya panggil dia, saya bercerita. Papa seperti ini nak, apakah kamu mau terima papamu, saya bilang. Biarpun dia sebenarnya nggak ngerti masa lalu saya Bapak Ibu. Ajaib. Karena selama ini anak saya bertanya, Bapak Ibu kalau saya buka baju nih, ini tato semua Bapak Ibu. Anak saya tanya, ngapain sih Pak tato-tato? Saya bilang, nak belum waktunya saya berbicara, saya bilang. Tiba waktunya. Puji Tuhan Bapak Ibu, Tuhan mulai mengubahkan semua hidup saya. Dan saya dipertemukan dengan seorang pendamping yang luar biasa. Untuk anak-anak muda kalau cari pendamping, cari yang sevisi. Bukan cari karena keinginan mata. Kelar nanti di pernikahan, habis. Rencananya kami sebenarnya sampai tanggal hari ini kami harus ke Jogja. Karena kita ada pertemuan komunitas lagi. Tapi karena beberapa teman bilang aduh terlalu cepat tanggal 27. Akhirnya kemarin Ko Ivan antar saya untuk reschedule tanggal 30. Karena sampai tanggal 30 saya udah kasihkan di sini. Saya gak mau pulang gitu. Nah kita akan ke Jogja nanti Bapak Ibu, kita ada pertemuan lagi. Nah, dari Jogja nanti di tanggal 3 saya harus ke Bandung. Karena ada GBI Subang, saya akan mengisi di situ tanggal 4. Baru kita ke Jakarta, baru kita pulang ke Papua.
Bapak Ibu kalau mau datang ke Papua, dengan senang hati saya terbuka. Mari jalan-jalan ke Papua. Tuhan Yesus memberkati. Beri kemuliaan lagi untuk Tuhan Allah kita. Ya. Kemarin ketemu, terus kita ngobrol-ngobrol. Saya sih agak maksain. Jadi, ayolah kesaksian. Kenapa saya paksa untuk kesaksian? Karena kesaksian beliau nanti yang menguatkan firman ini. Ya, jadi bukan sebuah kebetulan. Saya sedang mempersiapkan firman ini dan bukan kebetulan juga. Ko Amos juga bawain firman ini waktu dia pelayanan Natal. Saya yakin Tuhan punya rencana. Yuk kita cepat saja karena sudah tersita waktu cukup banyak. Judul firman Tuhan hari ini adalah ketika dunia melihat gereja. Nah, kita akan baca dari 1 Yohanes 1 ayat 1 ayat 1 sampai 4. Nah, sebelum itu saya akan definisikan dulu. Apa itu Natal? Natal bukanlah sebuah perayaan. Ya, kebanyakan kalau kita Natal kan biasanya perayaan ya, identik dengan perayaan. Tetapi Natal seharusnya bukan hanya sekedar perayaan. Natal itu adalah saat untuk merenung. Saat untuk memikirkan kembali inkarnasi Allah di dalam Yesus. Pertanyaan pentingnya begini. Yang perlu kita tanyakan dalam diri kita adalah begini, apakah Tuhan Yesus sudah terlihat melalui gereja? Apa itu gereja? Gereja adalah kumpulan orang percaya, betul ya? Gereja itu kalau bahasa aslinya ngomong eklesia. Eklesia adalah orang yang telah dipanggil dari kegelapan menuju ke terangnya yang ajaib. Eklesia berasal dari kata juga ekalio. Ekalio ngomong, gereja adalah sebetulnya begini, orang-orang yang sudah dipanggil dari kegelapan menuju ke terang yang ajaib, mereka berada di pintu gerbang kota, memikirkan nasib kota. Itu eklesia, itu gereja. Bagaimana gereja bisa memenangkan kota kalau gereja tidak mencerminkan Kristus? Itu ya. Nah, kita buka. Yohanes 1 ayat 14 dulu. Ini Natal, Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. 2000 lebih tahun yang lalu, firman Allah kemarin pada waktu di Natal Kesan saya sudah sampaikan, firman Allah menjadi manusia. Allah yang di dimensi kekekalan, yang kita sebut sebagai firman Allah, inkarnasi, menjadi manusia, menjadi sama seperti kita. Menjadi mengambil rupa daging ini, firman menjadi daging. Nah, diam di antara manusia. Kak Feba dicari, Kak Feba. Mohon maaf, iklan dulu. Kak Feba, habis ini ada pelayanan lagi di Nganjuk. Jadi nanti sore Kak Feba akan gabung lagi sama kita. Ya, dia harus jalan. Karena Natalan di Nganjuk itu jam 10. Jadi nanti kalau selesai ibadah nggak nutut. Nah, nanti sore dia akan datang lagi. Firman menjadi manusia, tinggal di antara kita. Kemarin pada waktu Natal Kesan, saya ulangi sedikit gitu ya. Jadi proses kelahiran Tuhan Yesus itu bukan melalui pertemuan antara sperma sama sel telur, bukan. Bukan juga melalui Roh Kudus bekerja sama dengan sel telur Maria, bukan. Tidak ada campur tangan manusia di situ. Murni, pernah tahu bayi tabung? Pernah tahu ya, pernah dengar ya. Pernah tahu, pernah lihat sinetron ini. Sewa rahim, pinjem rahim. Jadi seorang suami istri misalkan tidak bisa punya anak, si istrinya itu punya keterbatasan sehingga tidak bisa mengandung. Suami istri ini diambil sel spermanya sama sel telurnya, dibuahi di luar, terus kemudian dimasukkan ke ibu pengganti. Pernah dengar? Pernah dengar ya? Ibu pengganti ini sama anak ini tidak ada hubungan apa-apa. Tidak ada DNA yang melekat pada anak ini. Nah, Tuhan Yesus kurang lebih sama. Roh Kudus berkuasa atas Maria dan firman Allah itu masuk di rahim Maria.
Bukan Ibu Maria yang di sini ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, singkat cerita, firman itu telah turun. Next, kita akan baca di 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 4 yang menjadi pembahasan kita pada pagi hari ini. Kita baca sama-sama ya. Saya ayat yang pertama, nanti Bapak Ibu Saudara ayat yang kedua. Saya akan bacakan ayat yang pertama. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Bapak Ibu Saudara ayat yang kedua. 2, 3. Dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa yang telah dinyatakan kepada kami. 3. Apa yang telah kami lihat, yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. 4, 2, 3. Supaya sukacita kami menjadi sempurna. Amin. Nah, kita akan bahas 3 hal. Yang pertama, apa yang telah kami dengar, yang warna kuning-kuning ya. Nanti yang kedua, apa yang telah kami lihat. Yang ketiga, nanti apa yang kami saksikan dan kami raba. Itu yang pertama, next slide. Apa yang telah kami dengar. Seharusnya nih ya, gereja dipanggil untuk menyuarakan firman. Gereja dipanggil untuk menyuarakan firman. 2000 lebih tahun yang lalu, firman Tuhan itu turun ke bumi. Menjadi manusia, sama seperti kita. Murid-murid melihat sosok Tuhan Yesus. Meraba Tuhan Yesus. Mendengar Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus pulang ke surga. Bertahta menjadi raja sampai dengan kekekalan. Kemudian ganti murid-muridnya menceritakan dengan Tuhan Yesus. Melalui apa? Melalui apa yang mereka dengar, melalui apa yang mereka lihat, melalui apa yang mereka saksikan. Nah, hari ini gantian kita. Seharusnya kita semua bisa menyuarakan firman. Melalui apa? Melalui yang pertama perkataan kita. Kita bisa menyampaikan pesan Kristus setiap kalimat atau ungkapan yang mencerminkan kasih dan kebenaran. Itu yang menarik orang. Kesaksian tadi menguatkan saya. Saya yakin seorang pecandu kalau diajak kemana-mana itu males. Saya yakin. Cuman nanti kalau ceritanya terlalu lengkap, 2 jam kita di sini. Dengerin dia tok. Ya kemarin saya dengerin itu dari jam 6:30 kita pulang jam 10. Dengerin dia cerita doang itu. Kisah hidupnya. Ada yang disingkat-singkat makanya saya mendengar adiknya Sarah, dia ikut pemuritan di Kak Riki Semen. Kalau pengen tahu Kak Riki Semen itu adalah papa rohaninya Wahyu Immanuel. Nah, Wahyu Immanuel kenal kan? Makanya kita begitu ngomong-ngomong nyambung kita. Nah, Sarah tadi ngajak bukan ayo KKR. Orang pecandu pasti males lah ya dengar KKR ya. Enggak, di rumah aja. Tenang, kamu di sana bisa ketemu Tuhan. Kan bikin penasaran ya, ketemu Tuhan kayak apa? Ya udahlah ikut aja. Nah yang tidak diceritakan tadi, sebelum itu dia sudah mulai kumpul sama rekan-rekan pelayanan. Ada di sana ada satu orang namanya Kak Julinova. Nah Kak Julinova sama Kak Eko itu orang Kopeng Jawa Tengah. Kak Julinya orang Jakarta, Kak Ekonya orang Kopeng. Ketemu menikah. Nah dia satu pelayanan sama Kak Julinova. Kak Julinova itu juga anaknya Kak Riki Semen. Mereka yang ngajakin. Mereka sudah kenal, mereka yang ngajakin. Ketemu Tuhan langsung? Enggak. Kan melalui manusia kan.
melalui Sarah ngajakin, melalui Kak Julinova ngajakin, baru mau. Yang kedua, cerita tentang apa? Sikap kita. Saya yakin ya, Kak Niken tadi yang ceritakan, itu juga punya kontribusi loh. Bayangkan, kita dijambret, dan kita tahu yang jambret siapa. Terus ketemu nih, nagih nggak? Tagih lah, HP gue mana? Kan gitu ya. Ini kan bilang, udah lupakan aja. Itu Kristus itu. Kemarin yang nggak diceritakan, dia ngomong begini di akhir sharingnya dia di Youth. Nah, Arya tahu. Hari ini saya mau tunjukkan wajah Tuhan Yesus seperti apa. Dia ngomong, saya tunjukkan ya. 1, 2, 3, coba lihat sekelilingmu. Itulah wajah-wajah Tuhan Yesus. Bener loh itu. Kita tidak mungkin mirip Tuhan Yesus secara seutuhnya. Itu sulit. Bahkan mustahil. Tetapi ketika kita lihat gereja secara korporat dan secara menjadi satu nih, 30 orang, 40 orang, 100 orang punya hati yang sama, baru orang itu bisa lihat Kristus. Ketika Kak Feba tadi lihat adiknya yang berdoa untuk dia lihat sebagian dari Kristus. Dia dengar adiknya mendoakan dia, itu sebagian dari Kristus. Dia lihat perilaku Niken, sikap Niken yang mengampuni. Udah, enggak apa-apa, lupain aja. Nah, pesannya Pak Wahyu kan kapan hari bagaimana? Apa kata-kata yang paling Kristen dari Kristen? Ya udah, enggak apa-apa. Nah, itu Kristen itu. Lupain aja lah, enggak apa-apa. 2 kali. 3 kali dia ketemu seorang mentor rohani. Kamu jangan kembali ke lingkunganmu, pasti kamu balik lagi. Ayo, tinggal sama-sama sama saya. 3 orang, 3 kelompok bekerja sama. Nangkap satu orang. Orang ketemu Kristus melalui dia. Orang dengar perkataan kita. Mungkin kita bukan semuanya yang kita bisa. Orang mungkin dengar kata-kata kita. Oke. Nanti orang lihat lagi orang lain mempraktekkan melalui sikapnya dia. Yang lain lagi, nanti melakukan yang lain lagi. Kerjasama. Kerjasama semua anggota gereja akan dilihat oleh dunia. Oh, Yesus ini. Gitu gak sih? Itu yang pertama, melihat. Yang kedua, yang pertama mendengar. Yang kedua, yang telah kami lihat dengan mata kami. Injil bukan hanya untuk dikhotbahkan saja. Tetapi Injil itu untuk diperlihatkan. Untuk kita lakukan dalam hidup sehari-hari. Melihatnya bagaimana? Nah, orang harus lihat ini dalam hidup orang-orang Kristen. Orang harus lihat ini dalam kehidupan bergereja. Orang harus lihat ini di MDC Jombang. Yang pertama, kasih dan pengampunan. Kristen ciri utamanya itu. Kasih, pengampunan. Sampai berapa kali? 70 kali 7 kali setiap hari. Besok reset lagi. Dan di orang yang sama. Contoh nih, misalkan nih. Bapak Gembala, saya sakit hati sama Bapak Gembala. Bapak Gembala menyebalkan 1 kali. Hitung tuh 70 kali 7 kali. Besok counternya kembali ke 0 lagi. Artinya apa? Tidak terbatas. Ciri utama kekristenan adalah kasih dan pengampunan. Itu yang pertama. Yang kedua begini. Ciri dari anak-anak Tuhan adalah kesatuan. Ada kesatuan. Kesatuan gereja itu adalah saksi yang kuat untuk dunia. Mohon maaf. Kenapa selama ini gereja gagal untuk memperkenalkan Kristus? Salah satunya gereja sama gereja bingung rebutan jemaat. Mohon maaf. Harusnya kita bersatu. Kita kerjasama yang baik. Sama-sama.
Saya sudah sampaikan dan saya akan ulang-ulang terus. Kita ini sama-sama saudara sedaging. Satu gereja MDC Jombang saudara sedaging. Kita sama gereja lain juga saudara sedaging. Kalau itu kita bisa wujudkan, semua gereja di kota Jombang bisa bersatu, bisa menganggap satu sama lain saudara, ini kesaksian kuat untuk dunia. Saya nggak baca, saya sudah sampaikan di Natal Kesan. Yang ketiga, cirinya begini. Orang harus bisa lihat kita, dunia harus bisa lihat kita. Ketika kita kumpul di gereja, kita menjadi orang yang diubahkan. Jangan sampai orang-orang sekitar kita ngomong begini, Ivan sudah ke gereja dari sejak kecil, dari kecil sampai dewasa, sifatnya puancet, ya wis ngono wongnya buwencekno ya kayak gitu tuh. Itu jangan sampai komentar itu yang didengarkan orang. Tetapi oh, Ivan datang ke gereja MDC. Saya lihat makin hari makin serupa Kristus. Makin hari makin berubah. Makin hari makin sabar ya. Makin hari makin gak ngamuan ya. Makin hari makin murah hati ya. Itu harus dilihat. Orang kita harus tontonkan itu kepada dunia. Ada seorang hamba Tuhan ngomong begini. Kalau kepingin tahu karakter aslinya, jangan di gereja. Coba tanya orang seisi rumahnya. Betul apa betul? Kalau misalkan saya, tanya pembantu saya gitu. Kalau ingin tahu yang sebenarnya. Nah, kalau sampai di level orang rumah ngomong, iya ya saya lihat papa ini tambah lama, tambah berubah, tambah baik. Tambah menyenangkan jadi orang. Tambah baik jadi orang. Tambah penuh kasih sayang, pengampunan. Ya kan orang akan lihat Yesus. Betul ya? Terakhir, yang keempat adalah kasih yang mengikat. Kasih yang mengikat itu begini. Dalam sebuah komunitas, kita punya bonding. Apa bahasa Indonesia bonding ya? Saya kok lupa bahasa Indonesia bonding itu apa. Gini. Pendeknya gini. Tadi ya Kak Feba tadi. Ketika ngomong, ada orang Batak di sini. Nah, ketika orang Batak ketemu sama orang Batak, dia langsung, wah kita saudara. Betul ya? Betul ya? Kemarin ketemu sama Ran, wah kita saudara. Begitu senang. Harusnya kita ketemu orang Kristen, begitu. Kristen, wah kita saudara. Itu bonding. Ada keterikatan. Ingat saya keterikatan. Keterikatan yang kuat. Kita sesuku. Kalau tadi ngomong suku ya, kita sesuku. Suku apa? Suku Kristus. Ketemu dimanapun, wah kita saudara. Kasih persaudaraan yang kuat. Itu yang diperlihatkan. Terakhir, yang telah kami saksikan dan telah kami raba. Nah, kekristenan bukan hanya sekedar kita mendengar, kita menyampaikan, kita dilihat, kita melihat dan kita memperlihatkan. Tapi kekristenan juga begini, adalah relasi, hubungan. Relasi yang hidup dengan Kristus yang hidup. Kristus dapat kita alami melalui dua hal ini ya. Doa, pertobatan, seperti tadi disaksikan ketika si Sarah adiknya Kak Feba itu terus-menerus berdoa untuk kakaknya. Itu kunci pertobatan. Doa merupakan komunikasi intim dengan Allah yang memungkinkan kita untuk mengalami kehadiran Tuhan. Itu doa. Doa bukan hanya untuk diri sendiri, tapi doa untuk orang lain. Tadi yang juga enggak disaksikan begini. Ternyata nih, Kak Feba baru tahu. Si Sarah berdoa untuk dia. Papa mamanya berdoa untuk dia. Satu komunitas di Kak Riki Semen berdoa untuk dia. Mulai sekarang ya, saya pesan untuk kesan-kesan.
Untuk pemimpin kesan sama anggota-anggota kesan. Sepakat pilih satu nama. Doakan tiap kesan. Bukan yang Kristen supaya pindah gereja ya, bukan. Yang bukan anak Tuhan. Yang hidupnya masih ngaco. Yang kita kenal, mungkin ada saudara kita, mungkin ada tetangga kita, yang kita tahu bersama, hidupnya masih ngaco, sembarangan. Mulai dalam kesan, tulis namanya, kita doakan tiap kesan. Nanti lihat sepanjang tahun 2026, saya kok yakin, pasti orang itu dimenangkan. Tulis. Tentang tulis saya punya pengalaman. Pengalaman saya dengan, saya kok lupa namanya pendeta itu. Filipus Edi. Filipus Edi itu punya, saya pas waktu berlibur di Hotel Surya di Tretes. Filipus Edi lagi ngisi di sana. Di akhir ibadah dia ngomong gini, saya yakin bahwa Tuhan pasti sanggup tolong. Kemarin Tuhan tolong, hari ini Tuhan tolong, ke depan Tuhan pasti tolong. Nah, dia ngomong begitu. Saya ada kertas sama bolpen, dibagikan tuh seluruh jemaat. Tulis apa doamu, apa pergumulanmu, apa masalahmu. Tulis satu persatu. 1, 2, 3, 4, 5. Tulis. Lipat, kita doa sama-sama, kemudian simpan di dompet masing-masing. Bawa pulang, nanti beberapa tahun lagi buka. Nanti Bapak Ibu Saudara pasti akan tahu, Tuhan pasti akan menjawab. Nah, itu waktu itu beliau begitu. Nah, saya nulis, mama saya nulis. Waktu itu saya masih belum menikah. Kira-kira antara SMA atau SMP lah. SMA. Singkat cerita, kita berdua nulis, kita berdua simpen dalam dompet. Mama saya tulis, kemudian baru ketemu dompetnya itu 10 tahun berselang. Dibuka lagi, nangis mama saya. Dari setiap ada 4 permintaan mama saya, 4-4-nya dijawab. Saya nulis cuma 1 kalimat pendek. Saya boleh diizinkan Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Itu yang saya tulis. Dijadikan pendeta. Ya bukan gitu juga Tuhan. Intinya begini, kalau kita doa sungguh-sungguh, pasti dijawab sama Tuhan. Tulis namanya. Saya mau orang ini berubah. Saya mau orang ini dimenangkan untuk Tuhan. Saya mau orang ini dipakai untuk Tuhan. Tulis. Doakan. 2026 kita doakan, 2027 kita bisa lihat dia dimenangkan. Amin. Nah, iman juga harus dihidupi setiap hari. Bukan hanya sekedar saat kebaktian saja kita menghidupi iman, tetapi ketergantungan dengan Roh Kudus itu setiap hari. Tiap hari buka mata, Roh Kudus, doa. Sebelum doa pagi, doa. Nah, ini ya, sebelum datang doa pagi di gereja, doa dulu di rumah. Seluruh aspek kehidupan kita memerlukan Roh Kudus. Apa tujuannya? Apa tujuan kita mendengar Tuhan, kita menyampaikan, kita didengar oleh dunia? Apa tujuan kita melihat Tuhan, kemudian kita dilihat oleh dunia? Apa tujuan kita menyaksikan Tuhan dan sekarang kita menjadi saksi? Tujuannya ini. Yohanes 1 ayat 3-4 ngomong begini. Supaya kamu beroleh persekutuan. Kita melakukannya supaya kita beroleh persekutuan dengan Kristus. Kita mempertontonkan kepada dunia supaya mereka beroleh persekutuan dengan Kristus. Apa itu persekutuan? Persekutuan itu begini. Gereja berfungsi sebagai saksi. Kalau saya ngomong gereja, bukan organisasi, tetapi kita. Seluruh jemaat Tuhan sebagai saksinya Kristus menyampaikan kebenaran. Melalui gereja, dunia, orang-orang sekitar kita akan diselamatkan.
Supaya apa? Yang terakhir, supaya mereka menjadi satu dan supaya dunia menjadi percaya. Ketika dunia lihat kita, ketika dunia melihat gereja, ini yang harus dunia lihat. Dunia melihat bahwa gereja bisa menyuarakan Tuhan. Dunia melihat bahwa gereja punya karakter-karakter Kristus. Gereja bersatu, penuh kasih, menunjukkan karakter Kristus. Saya sempat cerita sama Ko Amos ngomong begini. Sulit jadi orang seperti itu. Mustahil jadi orang seperti itu. Kan kayak Kristus. Iya, tetapi begini, ini bukan pekerjaan satu orang. Saya ulang sekali lagi, ini bukan pekerjaan satu orang. Ini pekerjaan yang dikerjakan secara berkelompok. Masing-masing kita punya bagian. Masing-masing kita punya peran. Seperti kesaksian tadi, ada yang berperan mendoakan saja. Adiknya mendoakan. Iya, kenapa cuma mendoakan toh? Karena aku muruh ngomongi, ngeyel lah. Ya mungkin memang bisa dia mendoakan. Ada yang diutus Tuhan untuk mengalami. Seperti Kak Niken tadi. Dia mengalami kejambretan, hilang handphonenya, dan dia mengampuni, melepaskan pengampunan. Ada yang punya peran yang lain juga. Perannya apa? Ngajakin, bayari. Sudah, kamu ndak usah bayar 200.000, saya yang bayarin. Pokok kamu berangkat. Transportnya gimana? Nunut sama teman-temanmu. Ada yang berfungsi seperti itu juga. Tubuh Kristus kalau setiap anggotanya berfungsi, dunia lihat Tuhan Yesus. Doa saya di 2026, semua jemaat MDC Jombang berfungsi. Semua jemaat MDC Jombang mencerminkan Kristus. Amin ya. Kita mau ya, bersama-sama ya. Jadi Natal itu bukan hanya sekedar dirayakan, tetapi Natal itu harus dihidupi. Jadilah gereja yang menyuarakan firman. Jadilah gereja yang memperlihatkan kehidupan di dalam firman. Dan jadilah gereja yang menyentuh dunia dengan kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang untuk bangkit berdiri. Pemain musik, WL Singer, bantu saya. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mau Tuhan, sebagai gerejamu, sebagai orang-orangmu, sebagai anak-anakmu. Kami mau mendengarkan Engkau dan kami mau menyuarakan Engkau kepada dunia. Kami mau melihat contoh teladan-Mu Tuhan. Kami juga mau meneladani Engkau dan membiarkan dunia melihat kami. Kami yang serupa dengan Kristus. Kami yang segambar dengan Kristus. Kami juga mau mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kami yang penuh kasih Tuhan. Memperhatikan sesama kami dengan kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Roh Kudus, materaikan itu dalam loh hati kami. Buat kami Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga kami lihat 2025 kami tutup dengan kemenangan. Kami 2026 kami song-song juga dengan kemenangan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari silakan duduk kembali.
melalui relasi akrab dengan Dia. Sebagai akibat, hidup kita tidak akan mandek dan tidak akan semakin merosot, namun hidup kita akan semakin berbuah dan semakin produktif, di mana kita akan menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Hal ini yang diungkapkan di dalam Yohanes pasal 15 ayat kelima, yaitu siapa yang tinggal di dalam aku, maksudnya Yesus, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Mengenai hal ini, kita akan membahasnya lebih lanjut di dalam ibadah gereja kita di sepanjang bulan Januari tahun 2026. Berkaitan dengan tema tahun 2026 ini, maka saya mendorong setiap Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk mengawali tahun yang baru dengan mengikuti gerakan doa dan puasa dari tanggal 2 Januari sampai 31 Januari 2026. Melalui dua puasa ini, kita bersama-sama akan merendahkan diri dan mendekatkan diri kita kepada Tuhan sebagai langkah awal di dalam membangun keakraban dengan Tuhan. Sehingga di sepanjang tahun 2026, hidup kita akan terus berbuah di segala keadaan. Shalom Jemaat Tuhan, welcome to GKPP MBC Jombang, welcome to the family. Saya percaya Anda hari ini sudah diberkati oleh kebenaran akan firman Tuhan dan diubahkan oleh hadiratnya. Bersama saya Rachel akan menyampaikan kegiatan GKPB MC Jombang selama 1 pekan. Selama 1 pekan, kita telah beraktivitas. Tiba saatnya untuk setiap kita bisa datang di ibadah raya GKPB MC Jombang. Yang pertama, pagi pukul 7 pagi, dan yang kedua, pukul 5 sore. Bagi Bapak, Ibu, ataupun kerabat yang punya anak, cucu, ataupun saudara, bisa hadir pada ibadah Start Kids pada hari Minggu pukul 10 pagi di GKPB MC Jombang. Hai Mes, buat kalian yang sedang duduk di bangku SMP ataupun kuliah, bisa join di ibadah Youth hari Sabtu pukul 5 sore di GKPB MC Jombang. Aku tunggu kedatangan kalian ya. Markus 14 ayat 38a. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan. Kami mengundang Bapak, Ibu, dan Saudara untuk hadir dalam doa jemaat yang dilakukan setiap hari Selasa pukul 7 malam. Kita pasti mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. GKPB MC Jombang menyediakan wadah untuk Bapak Ibu dapat mensharikan kebaikan-kebaikan Tuhan melalui kesan. Kesan dibagi menjadi beberapa kelompok. Kesan Jombang Tengah 1 dan 2 dilaksanakan setiap hari Kamis pukul 6 sore. Kesan Impact Family dilakukan setiap hari Rabu pukul 7:30 malam. Kesan Pemuda Solid dilakukan setiap hari Rabu pukul 7 malam. Kesan Youth SMP dan SMA dilakukan setiap hari Kamis pukul 6 malam. Selama sepekan Tuhan telah memberkati kita. Kini saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Persembahan dapat diberikan secara langsung atau transfer melalui rekening BCA atas nama Edi Kusmayadi dan Tuti Eliati Gunadi. Demikian pengumuman GKPB MBC Jombang selama 1 pekan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi. Diberkati firman Tuhan. Kami segenap jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ivan Ang. Kiranya Tuhan pakai lebih lagi di dalam setiap pelayanannya. Pengumuman seperti biasa, ada doa pagi pukul 5 dan doa Selasa. Besok adalah Selasa terakhir, berarti ada worship night pukul 7 malam. Begitu Pak Christian? Mungkin Pak Edi ada tambahan pengumuman. Karena tidak ada tambahan pengumuman, kita akan berdoa untuk persembahan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih buat waktu dan kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada setiap kami. Kami boleh ada di tempat ini, kami boleh memuji Tuhan, kami boleh menyembah Tuhan. Kami juga sudah mendengar firman Tuhan. Kami mengucap syukur buat berkat yang Tuhan berikan bagi setiap kami, buat kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada setiap kami, hingga kami boleh beribadah pagi hari ini. Tiba saatnya Tuhan, kami akan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan sucikan dan kuduskan persembahan kami, baik persembahan syukur, persembahan khusus maupun persembahan persepuluhan. Kiranya Tuhan, Engkau memberkati tangan-tangan yang akan memberikan. Kiranya Tuhan kembalikan berlipat kali ganda. Bagi yang belum bisa memberi, Tuhan juga memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih biarlah kami boleh memberi dengan penuh sukacita. Dan biarlah apa yang persembahan kami boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan, khususnya di tempat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Haleluya,
Amin. Silakan Asyik. Yang sudah memberikan persembahan, saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besar dan agung namanya, puji dan diulas sangka kala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, angkat jempolmu di hadapan Tuhan, Dialah yang baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kami naikkan syukur kami Tuhan di hadapan. Syukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti-Mu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu. Benar Tuhan, tiada yang seperti-Mu. Di dunia ini tidak ada yang seperti-Mu Tuhan Yesus Kristus. Engkau lahir ke dunia yang kami sebut dengan Natal, yang berarti proses kelahiran. Dan kelahiran itu Kau nyatakan melalui anak-Mu yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Dan firman-Mu berkata, firman itu menjadi manusia dan menyatu dalam kehidupan kita. Dia Immanuel dengan kita. Dan seharusnya kita mencerminkan kehidupan Yesus Kristus dalam hidup kita. Sehingga apapun keberadaan kita, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Feba tadi, ada Kristus yang menjadi alat untuk dia bertobat, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, melalui orang yang dijambretnya yaitu Niken, melalui adiknya yang bernama Sarah, melalui kakak rohaninya yang bernama Saki tadi. Itu adalah proses orang-orang yang Kau pakai Tuhan. Demikian juga harapan hamba-Mu ini Tuhan. Baik juga harapan daripada Pak Ivan Ang yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Untuk setiap kami Tuhan, menjadi alat-alat-Mu Tuhan. Untuk menjadi batu loncatan bagi orang yang belum percaya padamu. Pakai kami Tuhan, sesungguhnya kami pun tidak mampu. Oleh karena itu Roh Kudus, tolong kami.
Sehingga kami mampu untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, yaitu kami menjadi cerminan atau refleksi daripada kehidupan Kristus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Berkati setiap kami yang telah mendengarkan firman-Mu. Ubah hidup kami Tuhan. Dan Kau juga berkati hamba-Mu Bapak Ivan Ang, yang telah memberkati kami dengan firman-Mu, berkati istri dan anak-anaknya, berkati mamanya. Kau juga memberkati Bapak Feba, istri dan anak-anaknya. Biarlah Kau tuntun terus dan Kau pakai terus Tuhan secara luar biasa, menyampaikan kebenaran firman-Mu dimanapun hamba-Mu berada, maupun sebentar lagi di Nganjuk. Pakai Tuhan, pakai urapi Tuhan Yesus Kristus untuk menyatakan kasih-Mu dalam hidupnya. Terima kasih. Tuhan, sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Mohon perlindungan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan atas setiap kami. Sehingga setiap kami boleh sampai di rumah kami masing-masing dengan selamat. Terima kasih Tuhan, angkat kedua saudara. Damai sejahtera dari Allah Bapa, berkat dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus melimpah bagi setiap kita. Mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dalam tiap suku. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati. Sampai bertemu pada ibadah-ibadah selanjutnya.